nggak bisa gerak. Tapi itu wujudnya tuh jelas lu lihat. Jelas banget, karena posisinya tuh bisa dibilang nggak ada setengah meter pun nggak ada. Bener-bener Berarti berada deket depan gini? muka, iya. Apa wujudnya? Cewek, Cewek, cewek. kuntil, Tapi kuntilanak gitu atau? bentuknya cantik. Anehnya di situ. Dan ternyata setelah gue kulik-kulik lagi, gue nyari informasi kan. Jadi dulu tuh ada tragedi. Tragedi apa? Tragedinya itu ada yang gantung diri. Salah satu siswa di situ. Dan itu cewek siswanya? Cewek. Kaget kan? Heeh. Lagi anak-anak lagi ngangkat, kok mendadak berat ya kan? Pas gue noleh ke belakang, nggak taunya ada yang duduk. Siapa tuh? Ikut dia tuh. Cewek, itu yang kalau kata orang-orang sana penjaga sekolahnya sih emang sering nampakin itu. Oh ini beda lagi? Beda, bukan yang itu. Itu bener-bener pakai ya baju putih lah, Oh itu baru kuntilanak? kuntilanak. Nah, habis itu nggak lama ada yang ketawa. Apa? Ada yang ngetawain kita, lagi ngumpul-ngumpul, lagi cerita-cerita. Emang sebenarnya cerita kita juga hal-hal yang lucu kan. Ada yang ikut ketawa. Suara cewek tuh? Cewek, padahal kita cowok semua yang nginep. Karena emang cewek nggak dibolehin nginep. Oke. Tuh. Nah, pas gua tanya, lo ngapa ninggalin gua? Gua ngeliat cewek Cewek di mana? di kamar mandi ujung. Nongol gitu? Iya, makanya dicabut. Halo Sobat Kelana, kembali lagi di Cerita Kelana dengan konsep yang baru yang agak lebih horor kayaknya. Gua kedatangan salah satu temen gue juga yang bakal ceritain pengalaman horornya. Boleh kenalin bang, namanya siapa? Nama gua Rohmat, panggil aja Bang Mat. Oke. Jadi pengalaman horor lu tuh gimana bang? Pertama kali gue ngerasain pengalaman horor tuh waktu gue sekolah di salah satu STM di Bekasi. Oke, berarti pengalaman horor lu di sekolah nih. Iya, zaman gue sekolah. Kenapa bisa dibilang, kenapa bisa masuk kategori horor gitu? Karena gue ngalamin sendiri, jadi dari yang namanya gue ngeliat sekelebat, terus sampai pernah diikutin pulang juga, udah pernah gue alamin. Emang dulunya sekolah lu tuh bekas apa sih? Jadi kalau dari rumornya sih dulu tuh pertama dibangun tuh jadi dari lahan kosong. Lahan kosong apa? Iya. Bekas rawa atau? Katanya sih bekas rawa. Oke. Cuman di situ dulu tuh katanya rumornya ada 3 batu yang nggak bisa dipindahin. Batu apa? Batu kali gitu gede? Batu kali gede. Nah itu nggak bisa dipindahin, walau sampai pakai alat berat pun nggak bisa diangkat. Jadi ya udah diputusin untuk ditimbun. Nah itu dari posisi 3 batu tuh dia ngebentuknya kayak segitiga. Segitiga gini. Iya, penataannya. Tuh. Berarti itu di tengah-tengah sekolah atau di salah satu bangunan? Jadi itu tuh di sekolahan gue tuh jadi termasuk yayasan. Jadi ada 3 sekolah, nah itu di per titik sekolah itu tuh ada batunya. Oke, jadi si batu ini nyebar gitu? Iya, Gua kira cuman dia deketan. bentuknya segitiga karena dari bentuk sekolahan gue aja tuh dia letter U. Oke, jadinya letter U. Iya. Terus apa tuh bang pengalaman horornya? Pertama sih gue pertama masuk tuh ya biasa aja lah sekolah gitu kan. Biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi ada di satu waktu itu gue pernah ikut di salah satu seleksi OSIS. Nah itu kegiatannya sampai habis maghrib tuh baru kita bubar. Gue pertama ngerasa tuh pas balik tuh pundak berat nih, pundak. Ya gue biasa aja, mungkin karena gue berpikir positifnya capean mungkin Ya, kan karena banyak ikut kegiatan tes gitu. ya. Nah waktu pas gue tidur itu udah mulai berasa tuh nggak nyaman kan, nggak kayak biasa-biasanya lah kan. Kayak nggak enak badan gitu? Kayak enak badan banget dah. Nah, Terus? ada tuh gue sekitar di jam 2:30, jam 2 jam setengah 3 lah itu gue kebangun pas gue lagi balik badan kan, atur posisi. Gue kaget. Kenapa? Kagetnya itu kan gue tinggal cuma bertiga nih sama orang tua gue kan, karena kakak gue dia di beda rumah lah kan. Pas gue lagi balik badan itu ada yang nongkrongin gue. Tidur juga tuh ngadep lu? Enggak tidur. Jongkok gitu? Jongkok dia. Jongkok, tatapan muka, ya kaget kan. Refleks, mendadak kayak orang ketindihan.
nggak bisa gerak. nggak bisa gerak. Tapi itu wujudnya tuh jelas lu lihat. Jelas banget, karena posisinya tuh bisa dibilang nggak ada setengah meter pun nggak ada. Bener-bener Berarti berada deket depan begini? muka, iya. Apa wujudnya? Cewek, Cewek, Tapi kayak kuntilanak gitu tuh. bentuknya cantik. Anehnya di situ. Nah, setelah itu yaudah gue balik badan lagi kan. Iya. Setelah badan gue udah bisa gerak, gue balik badan lagi, gue istighfar. Mungkin karena emang gue lupa sebelum gue tidur gue baca doa kan. Balik badan lagi udah tuh sampai pagi. Nah itu badan gue masih berasa berat banget tuh. Heeh. Badan ngerasa berat banget. Pagi sekolah lah kan. Anehnya itu setelah gue ke sekolahan itu, balik lagi ke sekolahan karena gue masuk. Itu mendadak pas habis masuk gerbang enteng lagi. Biasa lagi Aku kayak. biasa lagi. Nah, habis itu gue cerita tuh kan ke teman gue kan. Kebetulan emang teman gue ngerti lah masalah begituan kan. Bisa lihat begini. Ya. Nah, dari situ teman gue bilang, itu cuma ada dua kemungkinan. Antara dia suka sama pengen kenal. Karena Gitu. dia mewujud nampakin wujud yang cantik, bukan yang Iya. serem gitu. Mungkin kalau misalkan dia nampakin wujud seremnya, berarti kita ada kesalahan lah mungkin Iya, ya, entah bisa itu. jadi. Kenapa kan? Ini dia enggak, wujudnya cantik. Cewek cantik, bener-bener cantik gitu. Cantik, Tapi pakai kok- seragam SMA malah. Oh, bukan sama SMA. Heeh. Gue Jadi kira dia emang- kayak wujud kuntilanak gitu, cuman mukanya cantik, ternyata enggak. Dia pakai seragam sekolah itu. Dan ternyata setelah gua kulik-kulik lagi, gue nyari informasi kan. Jadi dulu tuh ada tragedi. Tragedi apa? Tragedinya itu ada yang gantung diri. Salah satu siswa di situ. Dan itu cewek ya siswanya? Cewek. Kenapa dia bisa gantung diri? Rumornya sih katanya sih dulu tuh dia ya pacaran lah, lewat hamil. Oke. Cuman karena si cowoknya itu nggak mau tanggung jawab, depresi dia, Akhirnya gantung diri. gantung diri. Terus sampai sekarang tuh masih ada kayaknya. Kayaknya sih masih ada, karena kalau untuk masalah hal kayak gitu tuh ya nggak bisa dipungkiri lah, kita manusia kan pasti itu berdampingan juga. Bener-bener. Tuh. Terus setelah dikasih tahu temen lu kalau dia pengen kenal atau suka, Nah gimana? dari semenjak kejadian itu udah nggak pernah tuh. Cuman karena gue masih ada di daerah Jawa, Heeh. sensitif gue tuh masih malah makin meningkat. Oh, setelah kejadian itu lu malah makin sensitif. Iya, karena gue emang dari kecil itu sakit-sakitan kan, karena sering diganggu kayak gitu. Cuman dulu tuh gue nggak pernah yang namanya sampai ngelihat sejelas itu, nggak pernah. Paling ya kayak sekelebatan putih. Ya, atau denger suara gitu. Iya. Terus sekarang malah diwujudin nampak. Terus Dari setelah itu situ. gimana bang? Nah dari setelah kejadian itu, jadi kan emang karena gue nganggapnya ya sekolah aja gitu kan, gue nggak pernah nyari tahu rumornya kayak gimana, sekolahan gue kayak gimana. Dan ternyata banyak juga Banyak. kejadian dari setelah kejadian itu tuh banyak banget. Sampai gue pernah tuh dulu, karena gue dari kelas 1 sampai lulus itu gue ikut OSIS. Jadi sering lah hitungannya kayak ada kegiatan gue harus nginep, gue harus nyiapin gitu kan. Gue pernah ngalamin itu waktu gue make salah satu kelas, kan kita ngeberesin nih, ngangkat meja, ya kan. Itu kita mulai tuh dari sebelum maghrib. Terus Sebelum- selesai. Pas maghrib itu, jadi waktu pas gue lagi sama teman-teman gue ngangkatin meja, awalnya meja sekolah enteng lah kan, nggak terlalu berat kan. Iya. Pas gue ngelewatin bawah pohon tuh, mendadak berat. Berat, bukan kayak Iya, berat. kayak ada dudukin gitu atau gimana? Nah, gue sih nganggep ya kaget kan, Heeh. lagi enak-enak lagi ngangkat, kok mendadak berat ya kan. Pas gue noleh ke belakang, nggak taunya ada yang duduk. Siapa tuh? Ikut dia tuh, cewek. Itu yang kalau kata orang-orang sana penjaga sekolahnya sih emang sering nampakin itu. Oh, ini beda lagi. Beda, bukan yang itu. Itu bener-bener pakai ya baju putih lah, Oh, itu baru kuntilanak. kuntilanak. Itu jahilnya parah itu. Ini emang sering jahilin yang lain juga. Sering. Jadi pernah tuh temen gua kan nginep nih, gua berempat. Gua bertiga tuh lagi keluar.
nyari udut lah kan, sambil nyari cemilan lah. Temen gue tinggal satu tuh di ruang Sendirian? OSIS sendirian. Di ruang OSIS disangka ini kita ngerjain dia padahal kita lagi di luar. Emang dikerjain apa? Jadi dia lagi di dalam ruang OSIS nih. Nah, Diketok pintu, pas dibuka nggak ada orang. dikentok tuh gitu. Diketok. Terus? Dibuka lagi sampai 3 kali tuh. Hmm. Mungkin karena dia curiga ya kan. Dia telepon lah ke kita kan. Terus? Udahlah, nggak usah main-main lah. Mentang-mentang gue ditinggal sendirian, apaan sih kan? Heeh. Kita lagi di luar ini, lagi nungguin beli mendoan. Ah bohong lu, seriusan. Kenapa emang? Udah lu bilang aja, lu ngerjain gua kan, ngetok-ngetok. Iya emang kita bertiga lagi di luar. Terus dari situ banyaklah kejadian-kejadian aneh. Terus Pernah gimana temen lu setelah tahu lu di luar? ujung-ujungnya mutusin nyusul. Akhirnya dinyusul. Nyusul dia. Karena Dengan- takut kan. Dengan muka yang masih panik tuh. Pucet banget. Pucet banget. Pucet. Nah habis kejadian itu kan ya kelas sudah rapi lah kan, semuanya udah rapi, kita kumpul karena ya udahlah sambil nyantai-nyantai kita melingkar lah tuh kan sambil nungguin teman-teman yang lain, melingkar di tengah lapangan sambil nyantai lah kan. Nah habis itu nggak lama ada yang ketawa. Apa? Ada yang ngetawain kita, lagi ngumpul-ngumpul, lagi cerita-cerita. Emang sebenarnya cerita kita juga hal-hal yang lucu kan. Ada yang ikut ketawa. Suara cewek tuh. Cewek. Padahal kita cowok semua yang nginep. Karena emang cewek nggak dibolehin nginep. Oke. Tuh. Pas kita cari tahu kan sumber suara di mana, nggak taunya kita kan ngumpul di tengah lapangan nih, ya kan. Nah itu kita ngumpul di tengah lapangan. Pas kita nengok ke lantai 2, ada yang duduk di atas pagarnya. Sambil kakinya goyang-goyang nggak Wah, tuh? bukannya goyang-goyang lagi sambil ketawa-tawa, auto ngibrit kita semua, Kabur semua. kabur semua. Dan itu biasanya kalau cerita horor kan yang ngalamin satu orang kan. Iya. Ini kita rame-rame. Berarti semuanya bener-bener ngalamin dan lihat. Bener-bener ngelihat, ngedenger, ngelihat, ya pokoknya auto kalang kabut lah. Ujung-ujungnya kita mutusin, ya udahlah di luar dulu lah sampai kondusif. Tapi akhirnya balik lagi kan? Balik lagi. Tuh di situ emang nggak ada penjaga sekolahnya gitu kalau malam? Kalau penjaga sekolah tuh di situ apa ya? Dia tuh kalau udah habis maghrib, paling kalau misalkan kita ada kegiatan dia nemenin cuma sampai jam 9. Tapi abis itu udah. Setelah itu udah ditinggal. Terus si penjaga sekolah tuh ada pengalaman apa gitu? Lu pernah nanya nggak? Kalau penjaga sekolah pengalamannya dia kan kebetulan waktu pas gue masuk itu penjaganya baru, belum terlalu lama lah, baru sekitar 2 tahun. Emang ternyata katanya kalau misalkan udah di atas dari jam 7 malam itu emang banyak kejadian aneh. Jadi sekolah tuh harusnya sepi, ini dia ngerasa itu rame. Kayak ada kegiatan. Ya mungkin beda kali ya kegiatannya. Kegiatannya parah deh itu enggak. Berarti si penjaga sekolahnya juga udah sering ngalamin gitu dong berarti ya? Udah sering Dia banget dia. pengalaman apa tuh yang paling horor? Pengalaman kalau nggak salah dia tuh pernah waktu lagi ngerapihin ini ruang guru, ya kan? Itu di kamar mandi gurunya ada yang mandi. Tapi dia buka nggak gitu? Pas dibuka nggak ada orang. Terus? Ya waktu pas dia lagi nyapu-nyapu nih ya kan, lagi nyapu-nyapu, dia ngedenger kok kayak ada yang mandi di kamar mandi. Pas dibuka keran mati. Habis itu udah kabur lagi? Kabur lagi, dia udah buru-buru ngelarin kerjaannya, cabut. Terus selama lu sekolah, berarti nggak pengalamannya apa ya, horornya tuh banyak banget dong? Banyak Nggak banget. nggak cuma diikutin tadi kan, terus digangguin juga, temen-temen lu juga sama. Sampai kita tuh yang di sekolah nggak ada yang berani, namanya ke WC tuh sendiri nggak ada yang berani. Pasti selalu minta ditemenin. WC-nya juga serem. Wah, bukannya serem lagi. Karena gue pernah ngalamin juga. Kenapa tuh? Gue minta anterin temen gue ke kamar mandi kan, ya kan. Pas gue di kamar mandi ternyata gue ditinggal. Terus? Sendirian tuh, ditinggal. Itu pas menjelang maghrib tuh. Karena kan gue harus nungguin anak-anak kumpul semua dulu, baru kan kumpul. Ditinggal. Nah pas gue lagi di kamar mandi, itu WC paling ujung, kan emang nggak ada yang berani tuh, ya kan. Mendadak pintunya ngegebrak sendiri.
Terus lu mikir itu temen lu gitu? Gue teriak, Ya. woi siapa? Nggak ada suara. Terus? Setelah itu pas gue keluar dari kamar mandi, gue coba ngecek kan, emang bener nggak ada suara, tapi pintu masih goyang, Masih nutup. masih ngegoyang. Cabut lah gue langsung kan, auto ngibrit. Pas gue lihat, wah temen gue udah di ruang OSIS lagi. Kata gue sialan banget gue tinggal sendirian. Lu nanya temen lu nggak? Kenapa? Iya, lu kenapa dia bisa ninggalin lu atau dia digangguin juga? Nah, pas gue tanya, lo ngapa ninggalin gue? Gue ngeliat cewek Cewek di mana? di kamar mandi ujung. Nongol gitu. Iya, makanya dicabut. Oh. Kata gue sialan, lu tahu gitu mah bilang kan, kata gue ikut cabut juga gue. Jadi emang terkenal sekolahan gue tuh ternyata terkenalnya horor. Berarti pas lu udah ditinggalin gitu, udah. Udah, gue udah nggak berani lagi tuh ke kamar mandi ujung itu tuh. Jadi gue kalau misalkan udah kebelet pengen ke kamar mandi, gue harus ke depan dulu. Depan mana? Oh, kamar mandinya jadi ada. Ada banyak. Ada Jadi banyak. kan karena kan ada 3 sekolah tuh. Jadi di setiap sekolah tuh ada kamar mandi. Nah per sekolah itu ada 2 kamar mandi. Terus kalau itu lokasinya yang sekolah yang mana? Yang paling ujung atau gimana? Jadi itu posisi kamar mandi tuh dia di ujung-ujung sekolah, di ujung-ujung kelas dia adanya. Terus abis itu gimana bang? Nah dari setelah itu tuh ternyata teman-teman gue juga kadang ngerasain hal-hal yang aneh. Dari yang namanya ruang OSIS pas kita tinggal itu rapi, mendadak berantakan. Terus juga gue pernah tuh bener-bener itu bareng-bareng juga tuh ngalamin kan. Jadi waktu pas gue sama teman-teman gue nyiapin untuk acara pesantren kilat, gue ngerapin aula kan. Gue ngerapin aula tuh udah rapi nih, habis sisa udah rapi kan. Nah pas nggak lama penjaga sekolah gue ninggalin kita, ya kan, ya kita kan jaga-jaga kan di situ kan. Ya udahlah mutusin nginep aja daripada takutnya besok kesiangan kan. Ya benar. Mutusin nginep. Mendadak kan aula tuh di lantai 2. Mendadak kita denger tuh di aula rame. Kayak banyak orang yang jalan gitu. Bukan banyak orang yang jalan, ada yang kayak suara-suara meja geser. Terus? Dan ternyata waktu pas mutusin kan, gua sama temen gua kan, yaudah bentar gua ngecek dulu ke aula gitu kan, ada apaan sih, berisik banget. Gak taunya itu meja sama bangku gerak-gerak sendiri. Lu lihat tuh meja gerak sendiri. Iya, geser-geser, aturan rapi tuh berantakan lagi. Terus habis itu udah bodo amat gitu. Wah, udah parah banget kan. Habis itu yang karena penjaga sekolah gua rumahnya dekat kan, telepon kan, "Pak ini gimana? Ruangan kita udah ngerapin berantakan lagi." Ya udah bentar, Bapak ke situ. Situlah kan. Pas ke situ di ke atas minta rokok. Gue nggak tahu dia ngapain kan, turun lagi, udah aman. Ternyata emang pas ditinggal lagi udah nggak ada berantakan lagi tuh, nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Berarti emang si penjaga ini juga udah bisa kali dia? Ya nggak tahu lah, mungkin memang dia udah sering berpengalaman kayak gitu kan. Maksudnya apa emang dia tahu misalkan kayak gitu tuh harus minta izin dulu ke yang ada di sekolah atau gimana kan, nggak tahu juga tuh. Tapi teman-teman cewek lu digangguin juga nggak? Nah kalau yang anak-anak cewek tuh gue pernah waktu pas kita lagi ngumpul, ya biasalah kan ngumpul dari jam 5 kan. Nah pas menjelang maghrib mau azan kesurupan massal. Kenapa bisa kesurupan dia? Wah gue nggak tahu dah tuh. Kesurupan massal ada tuh sekitar 6 orang kan. Kita manggil penjaga sekolah sama guru kan, guru agama juga kan, datang satu jadi ya udah diobatin kan, disadarin. Terus kata si penjaga sekolah, udah ini kalau udah misalkan udah sadar langsung udah pulang aja. Sampai pernah teman gue yang cewek tuh diikutin. Sama ketempelan juga. Sosoknya sama, yang ngikutin lu juga atau beda? Beda. Jadi yang ngikutin gue itu kan emang salah satu korban di situ kan. Nah itu tuh emang yang nempel di temen gue itu beda lagi wujudnya. Apa tuh wujudnya? Sama kuntilanak, cuman katanya sih kuntilanak merah. Gitu. Kenapa dia bisa diikutin, dia ngelakuin kesalahan atau gimana? Jadi emang dia tuh ternyata dari SMP itu kalau kata orang tuanya mah rusuk renggang. Oh, tulang bolong gitu. Iya.
Makanya emang udah sering deh hitungannya keluarga dia juga kalau misalkan dia pulang dianterin rame-rame kondisi lagi gitu udah biasa banget. Kayak gitu. Berarti di sekolah lu banyak banget nih penghuninya. Wah, bukannya banyak lagi itu mah kalau udah malam udah rame udah kayak di sekolah lagi itu. Cuma yang ngajar mungkin beda kali ya. Iya. Gurunya kayaknya itu genderunya pakai dasi juga kayak gitu. Kayak jas kayak gitu kan. Tapi itu kalau guru-gurunya tuh dia ngalamin juga nggak kalau guru-guru sendiri? Kalau guru-guru sendiri sih belum ada yang gini sih karena kan ya balik lagi lah. Kita sekolah cuma sampai jam 5 ya kan. Terkadang guru juga jam 5 ya balik bareng sama anak siswa kan. Paling ya yang masih bertahan di sekolahan ya paling penjaga sekolah, anak-anak OSIS gitu pun kalau ada kegiatan. Itu doang sih. Berarti cukup ekstrim nih ya sekolahannya. Ekstrim banget ya. Gue rasa juga sekarang tahu dah tuh siswanya masih banyak apa enggak tuh. Emang kabarnya udah dikit atau gimana? Gue denger sih udah mulai dikit. Karena emang satu udah terlalu banyak sekolahan juga kan Ya, di betul. Bekasi. Sama ya rumor kayak gitu mah pasti dari mulut ke mulut udah pasti lah. Apalagi Iya. masalah horor kan. Kayaknya di setiap sekolah emang ada ya. Ada Cuman kayak sekolah lu lebih ekstrim ya. ekstrim Banyak deh banget itu. penghuninya sampai Gua lu jit- ikut pulang. Semasa sekolah baru kali itu gue ngerasain bener-bener ekstrim. Oke Bang, makasih ceritanya. Kalau ada Siap, cerita lain sama-sama. boleh cerita lagi. Oke. Buat kalian juga yang punya cerita horor boleh DM, email atau WA ke nomor yang tertera mungkin. Editor tolong. Oke siap, ready. Cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.